Marilah kita awali perjumpaan kita pada hari yang berbahagia ini dengan kita mentadabbur satu ayat firman Allah dalam surah Al-Ankabut, di mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad yang dikhitabkan kepada beliau dan diperuntukkan kepada kita, di mana Allah berpesan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa maknanya hamba Allah? Utlu, bacakanlah, tilawahkanlah, qiraahkanlah ma uhiya ilaika minal kitab, segala sesuatu yang telah diwahyukan kepadamu minal kitab, yakni Al-Quranul Karim. Allah melanjutkan firman-Nya, wa aqimis salah, tunaikan salat, dirikan salat, berikan, laksanakan ibadah salat dalam keseharianmu. Innas salata, sesungguhnya salat itu tanha, mampu mencegah, anil fahsyai, daripada perbuatan-perbuatan yang keji, wal munkar, dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sebuah ayat yang menjadi pemicu untuk kita menunaikan ibadah solat hamba Allah dan menjadi barometer terhadap ibadah solat yang kita kerjakan. Jid keukuran urang siklun ayat yang lun tuan baca bunuh dalam surah Al-Ankabut ayat 45, di mana Allah nekun aqimis salat, pedang sembahyang, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyangnya akan mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Implisit dari ayat tersebut adalah orang-orang yang tunaikan sembahyang, orang-orang yang mulai sujud, orang-orang yang tidak pernah mengalpakan waktu salah, maka dia akan membentuk kepribadiannya yang tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah kemaksiatan, mencegah amalan kekejian, mencegah kemungkaran karena solat yang ia kerjakan. Orang yang sembahyang betul, orang yang sembahyang kajra, orang yang sembahyang sebagaimana yang sudah ditentukan oleh syariat Allah melalui lisan Nabi, maka mereka lah yang akan mampu mendidik pribadinya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, tidak terjerumus kepada kekejian dan kejahatan. Kenapa? Salat ini mampu memicu mereka untuk tidak melaksanakan kemungkaran. Kejamanan tengku, Allah nekun dalam firman-Nya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Namun yang kita dapati hari ini hamba Allah, tengku lon sembahyang, tengku lon ruku', tengku lon sujud, dari pun lon balik, hana pernah lon tinggalkan solat, tidak pernah mengabaikan urgensitas untuk melaksanakan ibadah solat. Tapi pakan nuronyo tengku metuah gure ulun tuan makin lon sembahyang, tapi judi makin jalan, makin sering lun ibadah, buat bro sering lun pubut, makin sering lun sujud kepada Allah. Lun temena hana pri wateh, lun cemecu, lun korupsi, lun pubut kebiatan, pekaru, inanggop, mabuk-mabukan, segala macam aktivitas saya kerjakan walaupun saya menunaikan ibadah solat. Itu pertanyaan yang terjadi di setiap kehidupan orang. Kenapa? Tidak jarang, kerap dan sering kita dapatkan hamba Allah, orang-orang yang makin kesembahyang, bro makin to dalam kehidupan. Pohana betul dengan ayat Allah yang kagakun dalam Al-Quran, di mana Allah nepegah as-salah, innas salah, gawali dengan kalimat taukid, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyangnya akan mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi makan tengku, makin lun sembahyang, lun makin palih aju-aju. Itu pertanyaan yang beredar dan ada di kalangan kita. Baik lung, drone, keluarga drone, kita nyoban Bandung. Pertanyaan itu mampu kita jawab dengan sendirinya. Contoh analisa dan logika. Wate katanya tajak, kota Luk Semawe, Luk Sukun, pusat ibu kota. Wate terus dekedi takun laju uro Senin. Saat tiba kita di persimpangan Landing dan di Satlantas, ada polisi yang berdiri memakai seragam hijau
Menyertanya hana lengkap atribut. SIM kamate, SNK hana tame, kenderaan roda 2 katanya hana helm, hana kaca spion. Pasti hati kita akan berdebar dibuatnya. Syarat apabila polisinya udip. Polisi yang tegap tubuh, polisi yang tedeng bak binih jalan, polisi yang hana pensiun, polisi yang manteng muda, polisi yang jeli matanya, maka kita akan dihadang olehnya karena tidak lengkap atribut yang kita bawa. Bermasalah dengan hal tersebut tengku. Ibadah kita juga demikian hamba Allah. Ne sujud cula calau, ne ruku ura malam, ne ucapkan zikir dengan lidah, tapi waktu kita sembahyang, apabila sembahyang getanya tak ubah ji lagi polisi yang mati tidak akan mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Waktu ibadah cuma sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan. Perle kena pernikah ane, wate ane karaya ane inang tanya jud kewali kena pernikah ane, wate nyan baru deh masjid. Wate kena ijab kabul, wate nyan baru merumpok dengan tengku imum. Wate tanya berhadapan dengan KUA, saat itu kita baru berjumpa dengan imam syi, sering deh masjid. Dulunya kita abaikan urgensitas untuk menunaikan ibadah solat. Maka sembahyang, ibadah solat yang kita kerjakan, yang karena ilah, yang karena orang lain, kan karena Allah, karena ilah, bukan karena orang, bukan karena Allah, karena orang lain, karena perkara yang lain. Yakinlah tidak akan mampu tanha anil fahsya wal munkar. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa makna aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar, yakni annas salata tashtamilu ala syai'ani, perkara sembahyang nyona dua hal yang mencakupi di dalamnya. Ala tarkil fawahish, meninggalkan segala amalan kekejian, wal munkarat, mungkar itu adalah perintah-perintah, segala perbuatan yang tidak ma'ruf dalam syariat Allah, yang ditanya pebut bukan berada di koridor perintahnya Allah Ta'ala. Sedangkan fawahish, kegiatan-kegiatan yang dipraktekkan berbaur kekejian. Yang selanjutnya dilanjut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, inna muwadhibataha, orang-orang yang sering melakukan solat, tibura sembahyang, tahmilu ala tarki zalik, akan pasti meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkarat. Demikian geken oleh Imam Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Pemakna orang syi'lun, solat yang kita kerjakan, menjelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bihuquqiha. Pemakna syarat dengan rukun busik. Dan yang paling penting untuk sidra orang mampu menciptakan pribadi yang mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkarat, sembahyang yang ditanya pebut adalah sembahyang yang na penghayatan dan naruh dalam kehidupan. Contoh lagi ditanya bersedekah orang syi'lun. Sedekahnya terharapkan pujian dari orang lain, maka pasti ibadah kitanya yang hana makna. Orangnya sembahyang yang kitanya pebut hana khusyuk. Bahkan Imam Al-Ghazali berpendapat merupakan sebuah kewajiban bagi sidra yang orang yang ibadah sembahyang menyahana khusyuk, han akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam pemahaman kitanya mazhab Asy-Syafi'i dan ulama-ulama fikih menjelaskan bahawa khusyuk itu sunnah muakkadah. Artinya tak hadir jiwa ruh sembahyang dalam ke wate tak sembahyang baik sampai wate yang tingkat ke harta. Wate tersembahyang baik sampai wate yang tingkat ke tahta. Wate tersembahyang wate yang pikiran kita bercerita tanpa arah dan tujuan. Sampai be sembahyang hana tate padum rakaat kata sujud kepada Allah. Sayyidina Ali pernah orang syi'lun. Dalam sebuah riwayat Fadilatul A'mal, sebuah hadis yang juga tacok ditanya untuk membangkitkan jiwa kita beribadah. Kiban cerita Imam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah tertusuk betisnya dengan tombak, dengan busur panah, dengan panah. Watenya hana orang yang pubat karena Sayyidina Ali orang yang cukup tegak. Bahkan yang bercerita sahabat pun tidak mampu untuk mengobatinya. Halipah kepedebit busur panahnya. Watenya singkat cerita, Sayyidina Ali berangkat untuk beribadah solat menghadap kepada Allah. Wate tengah sembahyang li Sayyidina Ali. Watenya terbiyat
sahabat ngecabut anak panah tersebut, hana mesti krek kalimat gekun melirik dari lidah Sayyidina Ali. Wateli sembahyang menghadap kepada Allah, sembahyang tanyong di para sahabat yang lain. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, engkau sebelum melaksanakan solat, kami obati dirimu, kami cabut panah dari betismu, tapi engkau melirik kesakitan luar biasa. Saat engkau menghadap kepada Allah, engkau solat pakai musikrek kalimat hana tebit dari lidah derawan. Najawab li Sayyidina Ali, saat aku menghadap kepada Allah, saat aku beribadah kepada Allah, saat aku menunaikan solat kepada Allah, yang ada dalam dunia ini hanya aku dengan Allah, la ba'da, la ghaira, tidak ada yang lain, kata Imam Sayyidina Ali. Sehingga apapun yang terjadi, Imam Sayyidina Ali tidak peduli terhadap hal tersebut. Wateni ibadah Imam Sayyidina Ali ni juk dro naba Allah, seolah-olah yang na pribadi dro dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengku kamu haik lagi yan, minimal urang siklun wate tanyo tengah tasembahyang, benalah pikiran gedanyo dalam sembahyang. Wate tanyo tengah taruku, benalah hati tanyo dalam ruku. Wate tanyo tengah tasujud kepada Allah, bandum jaware, bandum anggota tubuh tanyo ikut ruku dan berzikir, beribadah kepada Allah. Menyanyanta pelaku urang siklun, maka ligetanyo pun akan mendapatkan hal yang difirmankan oleh Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan urang yang hana sembahyang mantap, urang yang ka sembahyang pun gejuk gefirmankan oleh Allah Taala sabuh surah di mana Allah nekun fawailul lil musallin, nerakanya gejuk bagi urang-urang yang sembahyang. Siapa mereka? Allatina hum an salatihim sahun, urang-urang yang lalau terhadap sembahyang yang gepubuat. Maka uronyo karab beh bulan maulud urang siklun karab truh bulan Rajab, di mana sebuah agenda, sebuah momen yang sudah luar biasa dan termaktub dalam firman Allah, geperintah ibadah solat oleh Allah Taala. Uronyo bayangkan maksiat terbesar yang dilakukan oleh penduduk Aceh Utara, Luxmawe, Aceh pada umumnya dan Indonesia, maksiat terbesar adalah tarkis salah, meninggalkan ibadah solat. Nepatihan cina budak nuwa bak masjid dari masjidnya, nekalan bak pojok-pojok kehidupan anak muda, orang tua, orang inang yang darah-darah, orang tua yang kalanjut usia, mereka sangat banyak yang mengabaikan urgensitas untuk menunaikan ibadah solat. Le takalan punok warung kopi, tapi wate hayya 'alas salah dikumandangkan, itu terabaikan lewat di kuping mereka, lewat bak punyung urangnya, seolah-olah lagi urang klau han mampu hadir ke masjid. Menyeuronyo ibadah sembahyangnya diprioritaskan, hana ditinggalkan dan dijadikan sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan umat Islam. Maka yakinlah Masjid Baitul Karim yang mulianya yang na disumboknya puno hanlot tiang bahkan truk halaman. Kenapa? Karena saking banyaknya kakak dan orang yang berada di tempat ini hamba Allah. Namun dunia ke akhir, sebagaimana yang dikun oleh Nabi, bahwa makin akhir dunia kegiatan dan aktivitas urang makin jauh daripada agama. Uronyo terasakan kemaksiatan yang paling mewabah, merajalela adalah orang-orang yang meninggalkan solat. Baik itu keluarga alung, keluarga drone, keluarga katanya Bandung, masyarakat yang ada di sekeliling kita adalah orang yang gemar untuk meninggalkan solat. Sehingga watetru awaitun 2022 golom lewat 3 minggu Allah kagak hadirkan banjir di Matangkuli, Luk Sukun, bahkan kita pun ikut merasakan kesedihan mereka yang harus mengungsi dari tempatnya. Maka orangnya orang siklun, marilah legetanya sadar, marilah dalam ruang kecil ini, dalam masjid yang mulianya, kan gegetanyo, bujudlah gegetanyo. Tanyo mandum yang na di bawah masjidnya adalah orang yang kasadar. InsyaAllah gegetanyo lah yang akan pekong agama dan mendirikan solat. Tetapi sabuh pinta ulun tuan, bagi ulun tuan dan kepada gegetanyo Bandung, marilah kita menjadi corong untuk menyampaikan hal ini kepada mereka-mereka yang belum sadar diri, kepada mereka yang golong moho arah kehidupan, kepada urung-urung yang manteng tinggal sembahyang, getem jak lampaya, getem jak lamblang, getem musom di rumah, wate uro Jumat tidak hadir ke masjid. Sampaikan kepada mereka, menyegata atau buat maksiat, wate gejuk musibah oleh Allah Ta'ala, getanyo mandum ikut merasakannya. Semoga hamba Allah
dalam wate yang sangat singkatnya getanyo mampu taco ibrah untuk tertunaikan ibadah solat, dan wujudlah solat yang getanyo kerjakan sebagai ibadah yang naruh dan akan mampu mencegah kemaksiatan dan